Sehingga pasar juga bosen, pasar juga merasa gini-gini aja. Sales. Coba bayangkan kalau seandainya ya, Selamat datang di Pojok Sukses bersama saya Ainul. Kita akan membahas mengenai calon orang sukses yang sedang mencari, meniti, dan berjuang di jalannya. Nah teman-teman, belakangan ini saya sering banget melihat banyak fenomena produk viral di mana-mana, terutama di bidang kuliner nih. Mulai dari es teh Solo, dimsum mentai, kerong boloni, bahkan sampai kopi gula aren yang setiap jalannya tuh ada. Tapi beberapa minggu atau bulan kemudian tiba-tiba sepi peminat. Padahal produknya enak, rasanya enak, peminatnya banyak, antriannya panjang sampai berjam-jam. Tapi lama-kelamaan sepi peminat dan akhirnya gulung tikar. Kira-kira fenomena ini kenapa ya bisa terjadi? Nah, bersama kami sudah ada narasumber Pak Agung Warja yang akan membahas seputaran permasalahan ini. Nih, baik Pak Agung, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Inul. Alhamdulillah. Pak, gimana sih, apa tanggapan Bapak mengenai fenomena yang terjadi ini, mengenai produk viral, tapi lama-kelamaan sepi peminat nih Pak? Oke, siap. Nih luar biasa ya Mbak Inul ya pertanyaannya. Memang ini menjadi sebuah fenomena ya dalam bisnis. Pertama mungkin orang juga berlomba-lomba bagaimana membuat sebuah bisnis, membangun konstruksi bisnis gitu ya. Harapannya sebetulnya bisa sustainable. Tapi memang perlu kita pahami, bisnis itu kan sama seperti saya ibaratkan sebagai kolam gitu ya. Sebagai kolam. Nah, terus kemudian di dalam kolam tersebut terus ada ikan, ada makanan ikan, dan kemudian menjadi sebuah ekosistem, kurang begitu. Betul. Bayangkan coba terus kemudian di kolam tersebut akhirnya ekosistemnya bertambah, sementara kolamnya segitu-gitu aja, dan akhirnya tentunya ini akan menjadi hal yang tidak menarik karena lebih banyak populasinya dibandingkan makanannya, kurang begitu kan ya. Ini yang kita kenal dalam bisnis itu ada dua istilah. Yang pertama itu ada red ocean, yang satu lagi ada blue ocean. Nah, red ocean itu sebetulnya potensial customernya banyak, tapi yang main juga banyak. Nah, sehingga nanti ketika ada di red ocean ini tentunya menjadi ancaman, kurang begitu kan ya. Nah, sementara yang satu lagi itu adalah di blue ocean. Nah, blue ocean ini sebetulnya adalah peluangnya banyak, tapi terus kemudian pemainnya itu masih sedikit. Ya, jadi peluangnya banyak, pemainnya masih sedikit. Nah, dari dua hal tersebut tentunya kan sebetulnya yang masih bisa mendapatkan margin profit yang banyak itu sebetulnya adalah di blue ocean. Iya. Nah, tapi lama-kelamaan blue ocean karena menjadi suatu hal yang menarik, pemain bisnis baru termasuk UMKM akhirnya main di kolam tersebut. Dan lama-kelamaan pesaingnya juga banyak. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Nah, ketika dalam hal ini tentunya ini perlu kita pahami, kemampuan para pelaku bisnis ini adalah melakukan inovasi terhadap produk yang dia miliki ataupun servis yang memang dia jual. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita tahu dulu ada blue ocean dan red ocean. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana terus kemudian menyikapi hal tersebut? Menurut saya yang perlu dilakukan adalah kecermatan dari semangat yang dimiliki oleh para pelaku UMKM ingin membangun konstruksi bisnis dan mainnya di kolam yang mana gitu ya. Jadi memang kemampuan dia harus melakukan identifikasi bahwa produk yang akan dia jual ataupun servis yang mau dia jual ini masuk dalam blue ocean ataupun di red ocean. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Jadi kita perlu tahu ya Pak mengenai bisnis kita ini masuknya ke kolam yang mana nih? Blue kah atau red kah? Kemudian kita juga perlu ya Pak inovasi untuk menjadi pembeda dari bisnis lainnya. Oke, siap. Nah, ini yang menarik. Saya setuju sekali dengan Mbak Inul ya. Jadi sebetulnya
kan ketika kita running bisnis, Iya. kesalahan pertama yang ada pada pelaku bisnis adalah tidak melihat secara komprehensif. Jadi konstruksi bisnisnya hanya sebatas ya udah kita bikin bisnis terus kemudian dapat keuntungan, tidak melakukan preparation untuk bisnis jangka panjang, kurang begitu. Oh iya. Nah, ketika sebetulnya para pelaku bisnis ya termasuk UMKM memiliki cara pandang untuk membangun konstruksi bisnis jangka panjang, ini tidak terlepas dari satu hal. Apa tuh, Yang Pak? pertama ya, Neng, satu hal yang menurut saya ini sangat substansi, itu adalah inovasi. Inovasi. Ya, betul. Kita perlu inovasi ya Pak untuk bisnis kita ini bukan hanya bertahan saat viral aja, tapi juga dalam jangka waktu yang panjang ya Pak. Siap, oke. Nah mungkin saya sambung lagi ya terkait dengan itu. Nah jadi inovasi ini merupakan hal yang substansi. Karena kalau seandainya terus kemudian dalam waktu yang pendek gitu ya, atau main bisnis dalam jangka waktu yang oke dia laku, oke dia viral dan sebagainya, tapi lupa untuk membangun inovasi, wah ini juga akan datang lagi pemain-pemain yang mungkin serupa, produknya sejenis, segmentasinya sama, nah sehingga ini lama-kelamaan akan menjadi red ocean. Nah berikutnya mungkin kita pernah dengar ya bagaimana cara kita melakukan inovasi. Pertama yang kita kenal dengan istilah ATM. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Iya. ATM ya Pak. ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang sedang berjalan, pasarnya banyak gitu kan ya, potensial ya pelanggannya banyak. Terus kemudian kita bisa lihat, kita amati, lakukan modifikasi pada produk yang existing, ya kan? Nah, kemudian maksudnya bisa ditiru dan dimodifikasi, gitu. Dan satu lagi, setelah melakukan inovasi, tidak terlepas daripada riset market. Riset market. Yes. Oke, itu Ya. menjadi hal penting juga tentunya ya Pak. gini. Jadi pada prinsipnya sebetulnya bisnis itu kalau misalnya kita peres gitu kan ya. Iya, Nah, itu intisarinya terdapat dari dua hal sebetulnya. Yang pertama itu adalah produk. Yang kedua itu adalah sales. Sales. Coba bayangkan kalau seandainya ya para pelaku bisnis bisa membuat sebuah produk yang bagus dari hasil ATM yang tadi tuh, Iya Pak. tapi tidak bisa melakukan penjualan. Produknya dibikin bagus, berkualitas, gitu ya. Iya. Tapi nggak bisa dijual. Ini kan akan berdampak kepada kerugian. Di mana membuat sebuah produk itu pasti ada instrumen biaya ya, baik itu betul. variable cost ataupun fixed cost gitu ya. Ini jadi biaya. Nah sementara barang yang sudah diproduksi tadi ini nggak bisa dijual, ini kan menimbulkan kerugian. Betul. Nah, ada pun satu lagi misal nih, orang bisa jual tapi membuat produknya tanpa inovasi. Sehingga pasar juga bosan, pasar juga merasa gini-gini aja gitu. Terus kemudian oh iya tidak ada inovasi, mereka akan mengalami kejenuhan terhadap produk yang kita produksi kan gitu ya. Betul. Nah, mungkin sales oke jualan gitu ya, memberikan suatu yang bisa meyakinkan para calon pembeli, tapi terus kemudian begitu dibeli manfaat yang dihasilkan dari produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah ini akan menimbulkan yang namanya customer complaint, kurang begitu kan ya. Jadi yang terpenting adalah bisnis yang sustainable itu kemampuan meriset daripada menciptakan produk yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar dan terus kemudian kemampuan menjual. Nah inilah sebetulnya masuk dalam hal yang harus menjadi objek riset para pelaku bisnis. Oke, baik. Berarti Pak, untuk kita para pelaku bisnis ini bukan hanya mengutamakan produk kita yang bagus, tapi bagaimana juga kita menservis ya Pak, menservis konsumen kita, melayani konsumen kita dengan baik ya Pak. Iya, oke. Nah kurang lebih saya pikir seperti itu. Dan yang perlu kita ingat ya, gitu ya, dalam melakukan memastikan bahwa bisnis kita bisa berjalan sustainable, masuk lagi dalam inovasi produk. Ini kan sebetulnya dari hasil riset tadi bisa menghasilkan pertama, ya. Oh iya, ternyata pasar maunya ini loh. Dan feedback dari pelanggan itu sangat penting. Baik itu bersifat yang positif ataupun negatif. Dan kita juga nggak boleh antipati terhadap
persepsi negatif dari pasar terhadap produk yang kita miliki. Karena di situ kita bisa tahu, oh ternyata kekurangan adalah ini. Makanya para pembisnis yang sukses itu adalah menganggap komplain itu adalah sebagai sumber informasi yang mahal. Oke. Yang kedua, dari riset tersebut ya, kita bisa lihat juga ya, itu menjadi modal kita melakukan inovasi dan terus kemudian melakukan market branding dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang mengetahui benefit dari produk yang kita miliki kan gitu ya. Oke, nah ini berdasarkan data ya, dari hasil riset sebetulnya dari perjalanan bisnis ini kan tentunya banyak dinamika. Betul, Pak. Ya, 25% para pelaku UMKM itu hanya bisa bertahan 2 tahun. Oh, betul. Nah, sementara 45%-nya itu paling bisa bertahan 5 tahun. Ya. Dan selanjutnya masih sangat sedikit sekali yang bisa bertahan sampai dengan sustainable. Mereka yang bisa mempertahankan bisnisnya bisa sustainable itu adalah mereka yang bisa membangun pondasi ya, atau fundamentalis bisnis gitu ya, baik dari organisasinya, dari sistemnya, dan kemampuan dalam melakukan riset pasar. Kurang seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti dalam menjalankan bisnis ini kita bukan hanya mengutamakan produk yang viral-viral aja nih. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, oh produk ini lagi rame nih, kalau saya jual ini pasti juga akan sukses nantinya, penjualannya meningkat. Tapi ternyata kita juga perlu strategi ya Pak. Oh, iya. Kita perlu inovasi agar bisnis kita nanti bisa berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian kita perlu adanya emosional ya Pak kepada klien kita. Yes. Ini kan begini Mbak Inul ya, kalau kita coba cermati gitu ya dinamika bisnis yang terjadi. Pertama, ya kalau lagi balik ke inovasi ini kan dari hasil riset tadi kita udah tahu lah ya, bahwa produk itu kan harus ada diferensiasi produk, ada pembeda. Kita tahu terus kemudian intangible dari produk ini yang nggak terlihat, gitu kan? Tapi bisa dirasakan benefitnya. Itu saya pikir udah clear lah. Kalau kita fokusnya sama produk, contohnya misal ada orang bikin soto enak banget, belum tentu dia bisa menjadi pengusaha soto yang sukses kan gitu. Betul, betul. Nah itu kenapa kita butuh manajemen mengelola itu semua. Nah terus kemudian produk udah clear, masuk itu ada sekarang kita ke sales. Banyak kegiatan sales itu adalah hard selling. Hard selling itu adalah ya udah ada produk kita jual, ada produk kita jual, tanpa menginformasikan benefit ataupun manfaat dari produk yang kita jual. Betul. Tidak mempersiapkan juga layanan purna jualnya. Atau tidak juga bisa melakukan analisa side effect dari produk tersebut ketika dibeli, benefitnya ada benefit tambahan, kurang lebih seperti itu. Sehingga para pelaku bisnis ini terjebak hanya kegiatan transaksional. Transaksional butuh apa? Ini saya ada barangnya, transaksi selesai. Ya, terus kemudian dia butuh apa, kita kasih barangnya, ada transaksi, selesai. Ya, gitu kan. Nah, tapi yang terpenting sebetulnya tidak hanya transaksional, tapi yang harus dibangun adalah emosional dan relationship. Ya, kenapa hal itu coba? Coba bayangkan misal beginilah ya. Ketika kita tidak melakukan hubungan yang baik dengan si customer. Betul. Ketika si customer merasa tidak nyaman dari service ataupun produk yang kita jual, dia tidak punya jalur untuk mengkomunikasikan keluhannya. Tapi kalau seandainya kita coba bangun ya, pipa untuk komunikasi atau media untuk komunikasi, saya pikir apapun yang dirasakan oleh customer, problem apapun yang dirasakan oleh customer, itu merupakan informasi yang sangat bermanfaat buat kita karena kita tahu apalagi yang harus kita perbaiki. Kurang lebih gitu ya. Ya, jadi yang terpenting sebetulnya bukan terjebak dalam transaksional, tetapi yang harus dibangun adalah sisi emosional dan relationship gitu ya, supaya hubungan antara kita sebagai pelaku bisnis dengan customer bisa berjalan dalam jangka panjang, kurang lebih seperti itu.
Ini juga yang pada akhirnya menyebabkan bisnis kita nih berjalan dengan jangka waktu yang panjang ya Pak, bukan hanya pada saat tren saja. Iya, Gitu. siap. Oke, betul Pak. Jadi buat para pelaku bisnis tuh lebih mengubah cara mindsetnya dan membuat strategi nih teman-teman ya. Ternyata membuat bisnis itu, menjalankan bisnis itu bukan hanya ikut-ikutan yang viral, tapi juga kita perlu strategi supaya bisnis kita berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Dan ternyata membangun relation, kemudian membentuk emosional kepada customer itu menjadi hal yang penting ya Pak, yang kayaknya nih terlupakan sama pelaku bisnis. Padahal ini juga yang menyebabkan bisnis kita nih bisa bertahan lama gitu. Karena sepertinya sayang banget ya Pak kalau produk atau jasanya yang ditawarkan itu sudah bagus, tapi pas penjualannya kita tidak membangun emosional sama customer nih Pak, hanya sebatas transaksional saja. Atau Pak, kira-kira apakah ada hal lain yang penting selain riset, kemudian cara penjualan dan lainnya untuk bisa mempertahankan bisnis kita ini Pak? Oke, siap ya. Jadi kalau tadi kita bahas, pada prinsipnya sebetulnya berawal memang dari kemampuan si pelaku bisnis, khususnya di UMKM ini membangun konstruksi bisnis tadi yang saya bilang. Mau main di kolamnya Blue Ocean atau Red Ocean, ya semua pasti ada konsekuensinya, kurang lebih gitu. Dan yang menjadi hal penting, ya kalau kita lihat substansi dan esensi dari bisnis adalah kemampuan kita membuat produk. Dan satu lagi adalah kemampuan kita menjual produk yang sudah kita buat. Saya pikir clear, tapi perlu diingat ini juga poin penting. Dalam memaksimalkan pembuatan produk, dalam memaksimalkan penjualan, tentunya tidak terlepas daripada investasi. Investasi. Oke, investasi ini mungkin kita sederhanakan adalah modal, kurang begitu kan ya. Membuat sebuah produk yang banyak tentunya perlu modal, penambahan tenaga kerja, penambahan terus kemudian mesin, alat, material dan lain sebagainya. Betul. Tapi terus kemudian penjualan butuh investasi nggak? Butuh investasi. Butuh yang namanya strategi untuk melakukan branding, melakukan riset pasar, ya. Terus kemudian untuk tenaga sales gitu ya dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah investasi. Nah, cuma gini, memang investasi ini kan juga harus tepat sasaran ya. Ini kan sebetulnya naluri para pengusaha sih sebetulnya, ini yang harus terbangun gitu. Jangan sampai terus kemudian gini, kita punya modal yang terbatas, tapi terus kemudian salah mengalokasikannya. Ya, karena gini saya lihat gini, kenapa mereka bertahan cuma 2 tahun itu salah mengalokasikan modal ataupun investasinya. Mereka hanya berfokus kepada bagaimana membuat produk ini cantik, produk ini menarik, produk ini terus kemudian A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi tidak dialokasikan investasinya untuk memaksimalkan penjualan, branding, melakukan riset pasar dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini yang terjadi nih. Kenapa para UKM itu hanya bertahan ya maksimal di 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Padahal sebaiknya kan saya bilang, dua hal ini harus seimbang. Kita bisa membuat produk yang bagus, berkualitas dan sebagainya, dan juga harus memaksimalkan bagaimana kita bisa melakukan penjualan terhadap produk tersebut. Jadi jangan sampai terus kemudian investasinya ini kembung, ininya kempes. Ininya kempes, ininya kembung. Ya memang itu adalah seni dalam melakukan kegiatan bisnis ataupun ya kita memiliki sense of crisis sebagai entrepreneur lah, kurang lebih seperti itu ya, Mbak Inul. Saya pikir itu substansi poin pentingnya. Saya pikir itu poin pentingnya selain daripada riset, inovasi, terus kemudian sukses itu adalah kemampuan kita dalam mengalokasikan investasi ataupun modal. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Ini menjadi insight tambahan ya Pak untuk para pelaku bisnis seperti teman-teman semuanya, dan saya menjadi tertarik Pak untuk terjun langsung ke bisnis. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Agung sudah menambahkan insight kepada kita semua para pelaku bisnis dalam modal, pemahaman kita menjalankan bisnis agar bisa berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Oke teman-teman, di channel ini kita akan terus berbagi seputar bisnis dan juga pengembangan diri. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman yang lagi berjuang di mencapai kesuksesan. Kita berjuang bersama di Pojok Sukses. See you next time. Oke.